Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Salam. Halo dan hai Gen Rangers. Sebelumnya kami ucapkan selamat malam kepada yang terhormat Ibu Linda Sigit Pamungkas selaku Bunda Genre Kabupaten Sragen. Baik, serta yang kami hormati teman-teman mitra kerja yang sudah berkolaborasi dengan Forum Genre Kabupaten Sragen, perwakilan dari Forum Anak Sukawati dan juga Forum OSIS Kabupaten Sragen. Dan tentunya selamat malam kami ucapkan kepada seluruh Gen Rangers, khususnya Gen Rangers di Kabupaten Sragen. Selamat datang dalam acara Gen Serawung Genre Sragen Serawung Sarang, khususnya dalam acara Sapa Ayah Bunda Genre Kabupaten Sragen. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bunda Genre Sragen yang sudah menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan kami para Duta Genre Kabupaten Sragen, tentunya bersama saya Raffi Zaid Santoso. Dan saya Ica Suci Ramadhani, Bunda. Baik Bunda, pada kesempatan kali ini mohon izin untuk kami dari Duta Generasi Berencana Kabupaten Sragen bersama dengan Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan Forum Genre Kabupaten Sragen serta mitra kerja untuk sedikit serawung sareng bersama Bunda Genre untuk membicarakan isu-isu permasalahan remaja khususnya di Kabupaten Sragen yang sudah kami tampung selama 1 bulan penuh secara offline dan online melalui scan barcode yang telah kita bagikan. Tentunya hal ini bertujuan untuk menunjukkan adanya sinergitas dalam penjaringan aspirasi remaja kepada Bunda Genre terkait permasalahan remaja yang kini marak terjadi di Kabupaten Sragen, Bunda. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai bincang-bincang asik di malam hari ini ya Bunda, kita sapa Bunda Genre kita dulu kali ya Raffi. Halo, selamat malam Bunda. Bagaimana nih Bunda kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah, baik ya Bunda. Oke, semoga sehat walafiat ya Bunda di tengah-tengah kesibukannya yang kemarin juga sempat haji ya Bunda. Iya, kami baru Masya kembali Allah. hari Ahad. Oh Masya Allah, jadi baru banget ya Bunda. Baru banget. Terima kasih banyak kasih ya banyak, Bunda Bunda, sekali telah lagi kami menyempatkan ucapkan. waktunya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, setelah 1 bulan penuh ini kami melakukan penjaringan melalui offline maupun online. Baik, langsung saja Bunda, saya mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini merupakan pertanyaan dari saudari Azizah dari SMA N1 Negeri Pelupoh, yang dimana banyak remaja saat ini mengalami kecanduan gadget, Bunda. Menurut Bunda sendiri, apa dampaknya terhadap kehidupan mereka dan bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengatasi hal tersebut, Bunda? Ya, saya kira kalau gadget ini udah klasik lah ya. Maksudnya ini topik klasik. Kita tahu setelah ada gadget ini mengemuka, ini anak-anak akan menjadi susah untuk lepas. Tapi gadget ini memang diperlukan. Jadi ya pinter-pinter kita untuk bagaimana menyikapi. Kalau di kalangan ibu-ibu sendiri itu istilahnya kiai gepeng. Kiai gepeng. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, tergantung penggunaannya. Memang kalau diberikan terlalu dini dan tidak ada kontrol, itu tentu menjadi bahaya. Yaitu tadi ya kecanduan. Karena yang udah kecanduan itu bukan sesuatu yang baik, apalagi kalau kemudian yang diakses bukan hal-hal yang positif. Jadi itu bisa menjadi di kalangan anak muda ya, itu kayaknya sekarang itu lebih didengar apa yang dia lihat di gadget dibanding keluarga. Ini sangat disayangkan ya. Jadi yang menjadi bahayanya itu karena lebih menuruti, lebih mendengarkan apa yang dia lihat apa yang dia simak di gadget. Ini sesuatu yang kurang baik gitu ya. Ini sesuatu yang kurang baik. Kalau sepanjang yang dia tonton itu bukan sesuatu yang positif. Kalau yang di gadget itu dia terima yang baik, alhamdulillah. Tentu ini memandu hidupnya ke arah yang baik, ke arah yang benar, produktif. Jadi yaitu sebenarnya bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif, itu tergantung bagaimana kita mengendalikannya. Kita mengendalikan diri sendiri, bagaimana kita bersinggungan dengan barang itu gitu ya. Oke, baik. Jadi dampak adanya gadget sendiri itu juga tergantung dari diri sendiri begitu ya Bunda, positif dan negatifnya seperti itu ya Bunda. Kalau untuk kita menyikapi bagaimana ini kecanduan ini, saya kira ada beberapa yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama tentu dukungan keluarga. Jadi di keluarga itu sebaiknya ada aturan intern. Jadi seberapa lama sih dia boleh bersinggungan dengan gadget,
seminggu. Untuk saya dulu yang saya terapkan ke anak-anak ya, waktu anak-anak masih SD itu, saya hanya kasih mereka itu weekend. Saya hanya kasih mereka itu weekend karena masih kecil dan itu pun tidak seharian. Oke, baik Bunda, seperti yang kita obrolin tadi di depan ya Bunda, bahwasanya dalam penjaringan aspirasi ini kita tidak sendiri Bunda, kita bermitra kerja dari beberapa forum nih Bunda di Kabupaten Sragen sendiri. Dan salah duanya di sini ada forum OSIS Kabupaten Sragen dan Salah juga dua ya, salah dua ya. Oke. Forum OSIS Kabupaten Sragen dan juga forum forum Anak Anak Sukawati yang hari ini hadir bersama kita Bunda. Maka dari itu nanti pertanyaan selanjutnya bisa diobrolin bersama mereka. Mungkin boleh dari perwakilan forum OSIS Kabupaten Sragen terlebih dahulu ya Bunda. Forum OSIS. Iya. Sebelumnya perkenalkan Bunda, saya Guna Aprilia, perwakilan dari Forum OSIS Kabupaten Sragen di Bunda. Izin bertanya, seringkali anak remaja merasa tidak terlibat dalam proses pembangunan daerah nih Bunda. Gitu ya. Sebenarnya bagaimana posisi dan peran remaja dalam pembangunan daerah, terkhususnya di Kabupaten Sragen itu sendiri Bunda? Tentu posisinya sangat penting. Bayangin ya, kita melakukan pembangunan apa segala rupa untuk siapa kalau bukan untuk anak-anak? Untuk siapa kalau bukan untuk generasi penerus? Ya tentu untuk anak-anak muda inilah. Karena ya membangun itu kan bukan untuk kita ya. Itu lebih membangun itu untuk generasi penerus. Jadi seperti apa posisinya ya sangat penting untuk pembangunan. Objek pembangunan, subjek pembangunan itu ya anak muda. Makanya kan di proses pembangunan ini kan sebenarnya sudah dilibatkan ya di Musrenbang ya. Iya, Di benar. Musrenbang kan dilibatkan. Ini Musrenbang itu untuk penjaringan aspirasi. Jadi Pemda setiap tahun itu ada perencanaan. Bagian dari melakukan perencanaan kegiatan tahun ke depan, programnya mau apa saja, itu ada Musrenbang. Di Musrenbang itu dipaparkan tahun depan itu mau begini, Iya. begini. Nanti itu semua stakeholder itu dihadirkan. Dari mewakili kelompok anak, mewakili perempuan, mewakili kelompok petani, mewakili jadi kolamnya ini dihadirkan untuk kemudian tahu programnya mau apa dan dipersilakan memberi masukan. Itu kan sangat strategis. Mau apa, mau bagaimana kan di situ. Jadi jangan merasa tidak dilibatkan ya, sangat dilibatkan. Nah, tugasnya dari yang hadir di situlah untuk kemudian mewakili sebaik-baiknya, memberikan saran, memberikan masukan, dan kemudian mensosialisasikan karena kadang sudah dilibatkan, sudah tanggapi aspirasinya, tapi sosialisasinya. Jadi mungkin yang jauh-jauh atau bahkan yang dekat-dekat dilibatkan, orang tahu dilibatkan. Enggak, saya yakin bisa jadi bahkan 60% itu anak-anak nggak tahu bahwa mereka itu menjadi bagian dari Musrenbang. Tolong nanti kalau pas sudah hadir di situ atau sebelum forum itu, kalau ada acara-acara selalu diingatkan bahwa anak-anak ini penting. Pembangunan ini ya untuk mereka. Indonesia ke depan ini kan ya untuk mereka. Yang sedang kita siapkan saat ini ya mereka. Nggak mungkin kan yang sedang kita siapkan ini ya untuk yang sudah lansia, yang ada, yang lansia kami itu semua ini kan ya untuk generasi penerus toh. Jadi sosialisasinya nanti tolong dibaca ya bahwa mereka itu penting. Makanya itu tadi ya seperti soal nafsa, soal kesehatan mental. Kami berharap itu anak-anak ini kuat. Kami berharap anak-anak ini sehat biar mereka tahu bahwa untuk mereka lah nanti semua apa yang sedang kita lakukan hari ini. Gitu. Selanjutnya mungkin bisa disampaikan dari perwakilan Forum Anak Sukawati. Ya, sebelumnya perkenalin Bunda, saya Farel dari perwakilan Forum Anak Sukawati. Tadi mengenai pertanyaan Gona, saya Farel sudah melakukan perwakilan dari Forum Anak Sukawati dalam Musrenbang tahun 2025. Dan saya juga mengusulkan bahwa remaja harus dilibatkan dalam Musrenbang Des tingkat kecamatan begitu. Ya. Dan itu sudah ditanggapi oleh ayah bupati kita, Bapak Sigit Pamungkas, dan akan diusahakan untuk dilibatkan dalam Musrenbang Des. Nah, mohon izin saya akan memberikan satu pertanyaan dari Forum Sukawati, yaitu mengenai masalah anak SD yang sedang viral di Jenar Kabupaten Sragen. Korban diperkosa oleh ayah tirinya sendiri. Bagaimana langkah cepat pemerintah Kabupaten Sragen dalam menangani kasus ini agar tidak terjadi kasus serupa dalam Kabupaten Sragen ini? Begitu, Bunda.
Ya saya kira ini jadi perhatian dan keprihatinan kita bersama ya. Tentu nggak ada yang mengharapkan kejadian semacam ini terjadi ya. Ini saya menyayangkan, tetapi bukan soal menyayangkan atau tidak. Sekarang bagaimana korban ini diberikan perlindungan yang baik. Secara emosi dipulihkan, secara hukum didampingi, dan pelaku harus mendapatkan yang setimpal ya. Dia harus diberi efek jera, dan efek jeranya itu harus maksimal ya, agar tidak terjadi kasus-kasus serupa. Saya juga berharap itu tadi, posyandu remajanya tolong diaktifkan. Jadi ini kan ada sampai level desa toh. Iya, Ada sampai level desa. Tolong lebih dilihat lagi lah kanan kirinya gitu ya. Kalau kasus kemudian sampai udah berbulan-bulan, ini kan gak disayangkan. Jadi kita lebih punya kepedulian. Kita lebih banyak kepedulian. Memang banyak kasus gak menyangka karena kelihatannya begini dan kelihatannya begini. Tapi ya itu tadi, kalau kita sudah tahu bahwa ada beberapa kasus yang gak menyangka, ya kepedulian kita perlu lebih. Jadi kalau ada forum-forum yang melibatkan remaja, 14 tahun itu kan mestinya sudah terlibat di kegiatan. Sudah masuk. Jadi kalau nggak datang ya disamperin, dirungkep, itu kan nanti jadi ini ya. Anak-anak itu juga perlu tahu bahwa dia punya hak untuk tidak pada posisi seperti itu. Baik, memasuki pertanyaan yang terakhir nih Bu dari Forum Generasi Berencana Duta Genre Kabupaten Sragen, yang dimana seperti yang udah dijelaskan oleh Forum OSIS dan juga Forum Anak Sukawati tadi, yang dimana remaja merupakan generasi penerus pembangunan khususnya di Bumi Sukawati sendiri Bu, yang dimana di tengah berbagai tantangan zaman seperti teknologi, pergaulan bebas, hingga krisis identitas, pesan dari Bunda sendiri untuk remaja di Bumi Sukawati. Oke. Teman-teman, tolong teman-teman kenali diri sendiri, hargai diri sendiri. Teman-teman harus paham bahwa teman-teman punya hak sebagai anak. Itu dipahami, dan teman-teman kenali diri sendiri, kenali potensinya. Nanti itu akan menjadi bekal untuk di kemudian hari. Teman-teman banyak aktif gitu ya, kalau bisa terlibat di berbagai kegiatan. Yang senang pertanian, aktif di pertanian. Yang senang berorganisasi, silakan berorganisasi. Yang senang religi, silakan. Jadi sesuai dengan ininya masing-masing, passionnya masing-masing. Yang penting jangan diam, terus bergerak, berusaha menjadi positif, berkontribusi. Kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan yang pasti diingat, 2045 itu milik kalian. Kalau kalian tidak menyiapkan dari sekarang, itu nanti akan menjadi tidak baik. Jadi persiapkan diri kalian, bekali dengan hal-hal yang positif, itu nanti kalian akan menjadi pemenang insya Allah di 2045. Jadi untuk itu juga terkait gadget ya, sosmed, itu juga harus bijak, karena jejak digital itu akan terus ada. Jadi saya tahulah ini fase mencari jati diri gitu ya, fase, tapi tetap ya bijak, tetap tenang, tetap bijak, jangan terlalu berlebihan. Nanti insya Allah akan baik. Saya kira begitu ya. Matur nuwun, mohon maaf ya. Terima kasih kembali Bunda. Tetap semangat, insya Allah terus berkontribusi ya untuk teman-temannya, untuk sekitarnya. Amin. Ya, Dari kita juga mengucapkan banyak terima kasih Bunda atas kesempatan dan juga waktunya telah disempatkan untuk kita berdiskusi bersama. Mohon maaf apabila selama mandu acara kita ada kurang lebihnya ya Bunda. Dan mohon dukungannya Bunda buat kita untuk suatu apresiasi di Genre Jawa Tengah Bunda. Mohon didukung ya Bunda. Insya Allah kita doakan nanti akan mendapatkan hasilnya. Amin, amin, ya Rabbal amin, alamin. Dan semoga dengan adanya diskusi ini kami lebih bermanfaat dan juga lebih masuk ke ranah daerah-daerah nantinya Bunda. Oke, sip. Ya. Terima kasih Terima banyak kasih Bunda. banyak. Baik. Mungkin cukup itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.